Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwi Martiani dari Prodi Bahasa Inggris kelas 1D karyawan. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan manajemen lingkungan untuk konservasi daerah aliran sungai dari mata kuliah manajemen kebencanaan dan konservasi lingkungan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hajati. Saya di sini mempresentasikan tentang manajemen lingkungan untuk konservasi daerah aliran sungai. Dari judul tersebut, saya akan mencoba menguraikan gitu ya. Sebenarnya manajemen lingkungan dulu gitu. Manajemen lingkungan dulu itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ya bahwa manajemen lingkungan itu adalah sistem yang menggabungkan proses untuk merangkum, memantau, melaporkan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan lingkungan. Tujuan dari manajemen lingkungan itu adalah memastikan keadaan planet kita adalah bumi ya, planet kita saat ini, untuk supaya sehat gitu untuk generasi yang akan datang. Nah, lalu ada konservasi daerah aliran sungai. Kita mencoba untuk mengurai dulu. Saya mencoba mengurai bahwa konservasi itu apa gitu. Konservasi itu suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara yang tetap gitu, mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Lagi-lagi ya, untuk di masa yang akan datang gitu. Sementara mungkin untuk saat ini memang banyak sekali seperti global warming atau misalkan penggundulan hutan dan lain sebagainya, lalu tidak ada pohon-pohon sehingga tidak ada air gitu untuk mengalir gitu. Sementara air itu kan sumber bagi kehidupan gitu. Sementara itu sungai juga mengering ketika kemarau gitu, dan juga akan berlebihan airnya atau akan menyebabkan banjir ketika saat musim hujan tiba. Nah, seperti itu. Lalu menurut Asdak pada tahun 2007, daerah aliran sungai atau DAS, ya, disingkatnya DAS, terdiri dari subsistem hulu, tengah, dan hilir. Hulu itu merupakan awal mula dari aliran sungai yang ditandai dengan derasnya arus air, aliran air jernih, serta terdapat batu-batu besar dan air terjun. Selanjutnya air itu mengalir ke bagian tengah yang terletak di daerah relatif dasar. Pada bagian ini biasanya arus air tidak terlalu deras dan terbentuk sebagai kelokan sungai gitu yang besarnya 180 derajat. Air tersebut terus mengalir hingga mencapai titik akhir, yaitu hilir atau muara sungai. Lalu selanjutnya ya, selain bermanfaat sungai itu untuk kehidupan sehari-hari, namun juga bisa membawa petaka bila di daerahnya itu rusak gitu. Nah, faktor apa saja sih yang berpotensi gitu untuk membuat daerah tersebut itu bermasalah? Nah, saya sudah merangkum, dan menurut sumber yang saya baca, permasalahan daerah aliran sungai itu ada beberapa. Di antaranya yaitu ada erosi. Erosi merupakan peristiwa hilang atau terkikisnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami seperti pergerakan air, angin, atau es pada daerah aliran sungai, atau erosi terjadi karena adanya air sungai yang mengalir secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya itu permasalahannya ada longsor. Longsor merupakan faktor yang penyebab rusak daerah aliran sungai
Biasanya longsor terjadi dikarenakan kemiringan lereng terlalu tinggi serta pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga longsor juga bisa dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi gitu ya, maka akan terjadilah longsor. Lalu selanjutnya ada pemukiman di sekitar daerah aliran sungai yang terlalu padat. Kependudukan merupakan aspek yang sangat penting ya dalam pengelolaan daerah aliran sungai, sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi daerah aliran sungai. Jika pemukiman di sekitar daerah itu terlalu padat, maka kecil kemungkinan tersedianya tempat pembuangan sampah, maka akan diakibatkan warga setempat membuang limbahnya ke sungai, dan disitulah gitu terjadi permasalahan muncul, mulai seperti nantinya akan banjir gitu, atau akan menyumbat aliran sungai gitu guys. Nah, lalu yang selanjutnya, keringnya lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. Permasalahan yang juga sering terjadi pada daerah aliran sungai itu lingkungan sekitarnya yang gersang. Kegersangan ini disebabkan tidak adanya pepohonan atau hutan di sekitar daerah aliran sungai tersebut. Nah, lalu selanjutnya, tadi kan permasalahan di daerah aliran sungai. Nah, ada permasalahan, seharusnya ada solusi seperti itu, solusi untuk memperbaiki gitu. Nah, saya ini mencoba untuk memaparkan solusinya gitu, solusi dari permasalahan di daerah aliran sungai tersebut. Nah, tadi kita ketahui ya bahwa konservasi itu bisa disebut pelestarian. Nah, pelestarian daerah aliran sungai itu ada beberapa ya. Saya di sini mengutip dari beberapa sumber, ada 3 cara. Yang pertama yaitu konservasi mekanis. Konservasi ini dilakukan langsung oleh manusia dengan merealisasikan sejumlah hal yang bersifat teknis, misalnya membangun bendungan dan kuludukan, membuat pengendalian daya rusak air di daerah hulu, dan membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu seperti itu. Jadi mungkin untuk dibuatkannya bendungan gitu ya, sehingga tidak akan, ketika nanti airnya berlebih maka akan bisa diolah gitu airnya, jadi tidak akan membludak, nantinya juga akan mubazir gitu airnya, ketika kemarau tiba akan terdapat air gitu kalau dilestarikan kan. Lalu yang kedua ada konservasi vegetatif. Konservasi ini dilakukan melalui perantara tanaman. Caranya manusia akan menanam jenis tanaman tertentu untuk reboisasi. Pemilihan tanaman itu sendiri tidak sembarangan ya, melainkan harus disesuaikan dengan lahan. Mungkin ada beberapa lahan yang seharusnya ditanami dengan pohon yang tidak terlalu besar gitu, tapi malah ditanam pohon yang besar, nanti malah akan menyebabkan longsor gitu. Sebaiknya untuk bisa mengetahui bahwa tanaman apa gitu, pohon apa yang harusnya dibangun di daerah tertentu gitu. Lalu selanjutnya ada konservasi edukasi. Konservasi ini dilakukan dengan menanamkan pengetahuan kepada masyarakat mengetahui pentingnya daerah aliran sungai. Selain itu bisa juga diberikan edukasi tentang bahaya penebangan hutan di sekitar daerah tersebut, dan seruan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai contoh, konservasi edukasi ini telah dilakukan ya melalui program Citarum
yang diselenggarakan pemerintah daerah Jawa Barat bersama beberapa mahasiswa. Mungkin memang ini ya sudah ada realisasinya gitu. Nah, sementara ayo gitu gencarkan realisasi tersebut. Baik. Lalu selanjutnya, nah setelah tadi saya memaparkan ya beberapa dampak dari permasalahan daerah lingkungan aliran sungai dan juga bagaimana gitu pelestariannya atau konservasi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen lingkungan untuk konservasi daerah aliran sungai atau DAS harus dilakukan secara tepat dan tentunya berkelanjutan, mengingat saat ini banyak terdapat limbah dari masyarakat dan pelaku bisnis yang menyebabkan pencemaran di daerah aliran sungai gitu guys. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah melihat ya. Semoga membantu dan ingat save our earth. Maka sayangilah bumi kita, tempat kita berpijak. Terima kasih semuanya. Tidak lupa kepada teman-teman apabila ada pertanyaan gitu ya tentang masalah daerah aliran sungai, silahkan menghubungi sosial media saya atau kontak saya. Ada email, juga ada Instagram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.